Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Nur Santi dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Pemirsa, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Sahabat inovasi, seperti yang diketahui dalam masa pandemi seperti ini banyak sekali hobi-hobi baru bermunculan. Salah satunya hobi dalam bercocok tanam. Nah, apa sih hubungannya narasumber kita dengan bercocok tanam? Apalagi narasumber yang hadir saat ini adalah narasumber yang masih muda, jadi bikin kita bersemangat dalam berinovasi. Langsung saja kita sapa narasumber kita hari ini dengan Mbak Filia Rizky. Ya. Halo, apa kabar Mbak Filia? Baik. Selamat datang di Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan. Ya Kak, makasih. Baik, ini Mbak Filianya dari sekolah MAN 3 Palembang. MAN 3 Palembang ya. Nah, mungkin bisa diceritakan sedikit nih ke sahabat inovasi di rumah mengenai apa nih inovasi yang Mbak Filia hadirkan hari ini? Jadi inovasi yang kami bawa kali ini merupakan inovasi tentang irigasi, di mana sesuai dengan judul kami, Simple Automatic Irrigation. Kami ingin membantu masyarakat dalam bidang bercocok tanam. Oke, berarti latar belakangnya nih. Untuk latar belakang sendiri, kami termotivasi untuk menghemat air dan waktu juga, dikarenakan terkadang masyarakat sendiri tidak memiliki waktu yang cukup untuk mengurus tanaman-tanamannya di rumah. Oke, nama inovasinya tadi SICA. Oh ya, SICAI. SICAI, Simple Automatic Irrigation ya. Oke, berarti sistem otomatis penyiraman tanaman ya. Di latar belakang ini karena hobi masyarakat saat ini ya, sedang boomingnya menanam berbagai macam jenis tanaman, mulai dari bunga ataupun daun-daunannya. Nah, baik, ini kalau boleh tahu nih dalam membuat inovasi ini Mbak Sicanya dibantu oleh siapa saja nih? Untuk dalam penelitian kali ini kami dibantu oleh guru pembimbing dan juga bersama tim, serta melakukan praktikumnya di Lorong Cendana. Salah satu narasumber kami untuk dijadikan membantu praktek juga di situ ada Bapak Syamsuddin dan ada beberapa tetangga lainnya. Oke, nih mungkin pemirsa di rumah nih penasaran ya, gimana sih sistem kerja dari si SICAI ini seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan cara kerja alatnya ini sehingga bisa menyiram tanaman secara otomatis. Jadi untuk pengaplikasiannya sendiri, kami menggunakan alat mesin Arduino, di mana pada tanah nanti akan dipasangkan alat sensor kelembapan tanah. Dan akan ketika si tanaman ini kering atau kelembapannya kurang, sensor tadi akan membantu untuk menyiram tanaman tersebut menggunakan Arduino. Oke, berarti di tanaman kita pasang alat sensor kelembapan tanah. Ya. Nanti Kemudian sensor ini akan membaca kelembapan tanah dari tanaman tersebut dengan batas-batas tertentu tentunya ya, tergantung dari pH airnya dan jenis tanaman itu sendiri karena berbeda-beda kelembapannya ya. Nanti setelah dia terbaca nih stop, sepertinya sudah kurang lembab ya. Jadi nanti otomatis air mengalir pada tanaman yang sudah kita pasang sensor itu ya. Oke, ini kalau boleh tahu aplikasinya sudah berbentuk dalam pot atau sudah tanaman pekarangan rumah nih? Udah dicoba di dalam pot. Oh, di dalam pot ya. Dalam pot. Kalau boleh tahu tanaman apa nih yang udah kita uji coba? Tanaman yang udah kami uji coba sendiri menggunakan aglonema. Di dalam pot gitu, baru kami pakaikan Arduino itu. Mesin itu. Jadi mengalirkan air di sana. Oke, sahabat inovasi yang hobi bercocok tanam nih, aglonema kan salah satu tanaman yang sedang booming nih ya di masyarakat ya. Oke, jadi kita bisa kalau mungkin
keterbatasan waktu, kurang sempat menyiram tanaman ya, atau kita sedang berpergian jauh mungkin ya, meninggalkan rumah, kita bisa menggunakan inovasi dari Mbak Filia ini dengan memasang alat sensor tadi ya. Nanti secara otomatis jika tanahnya kekurangan air, dia akan menyiram secara otomatis ya. Ya, akan menyiram secara otomatis. Oke, ini kalau boleh tahu alatnya ini terhubungnya ke internet atau ke listrik nih? Ke listrik, kami menggunakan listrik untuk penghubungannya. Oke, berarti menggunakan listrik untuk sebagai penyambung untuk membaca si sensor kelembapan tanah tadi ya. Nah, kalau boleh tahu juga nih tanaman tadi kan yang dicoba aglonema dan sudah diaplikasikan ke tanaman yang ada di sekitar pekarangan rumah dan tetangga-tetangga sudah mulai ikut menggunakan ada beberapa alat sudah. sicai ini ya. Nah, menarik sekali ya pemirsa. Ini meskipun adik kita ini masih muda nih Mbak Filia ini, tapi bisa menghadirkan suatu inovasi yang sangat bermanfaat bagi kita semua, dan dia bisa membaca situasi yang sekitar kita saat ini sedang boomingnya tanaman-tanaman ini ya. Jadi bisa menghasilkan suatu inovasi yang sangat bermanfaat sekali ini. Nah, kemudian nih Dek, kira-kira ini kan sensornya ini kan dipasang di suatu tanaman, mungkin ke depannya untuk skup yang lebih luas ya, bisa ke perkebunan atau persawahan mungkin nanti ya untuk proyek selanjutnya. Proyek selanjutnya kami untuk dalam skala besar semoga bisa membantu pertanian Indonesia lah, daerah-daerah terpencil gitu. Oke, nih mungkin ada pesan-pesan nggak nih bagi guru-guru di sekolah atau teman-teman atau pemerintah nih, apa nih sebagai dari generasi Z yang terus bersemangat untuk berinovasi? Untuk generasi Gen Z sendiri atau pemerintahan, masyarakat, jangan pernah malu untuk menciptakan ide-ide baru yang berguna bagi bangsa dan negara. Oke, ini pemirsa di rumah jangan mau kalah nih ya, meskipun ini Mbak Filia Rizky ini masih duduk di kelas 11 di MAN 3 ya, cuman inovasinya ini sangat-sangat bermanfaat bagi kita semua nih. Nih kalau ada pemirsa di rumah yang ingin atau memiliki aplikasi ini, mungkin bisa menghubungi kemana nih? Bisa menghubungi pada guru pembimbing kami, Bu Sri, atau ke adik sendiri ya? Atau dengan kami. Nanti akan dibuatkan aplikasinya ya ke tanaman-tanaman mana ya. Tentunya nih, jadi Mbak Filia ini memiliki macam-macam keahlian ya. Ada keahlian aplikasinya sendiri, dari teknologi digitalnya sendiri, juga menambah ilmu mengenai tanah dan tanaman ya. Tentunya jadi multi talenta sekali ya narasumber kita hari ini ya. Nah, satu lagi nih, sekarang kan tanaman-tanaman ini sedang booming nih. Kalau misalnya ini sudah aplikasinya ke rumah, ke tetangga-tetangga, dan mungkin next projectnya ke skup yang lebih besar lagi ya. Kira-kira ada mungkin ke depannya kan ini listrik kan bergantung kepada mati hidupnya listrik ya. Apakah bisa berkembangkan ke era digital kan, internet? Apakah mungkin ada progres ke sana nih untuk pembacaan dari aplikasinya itu sendiri? Kalau untuk internet itu nanti akan kami coba untuk pengembangannya. Tapi ada lagi pengembangan untuk selanjutnya. Insya Allah kami akan mencoba menggunakan uap atau embun untuk airnya, penghasil airnya. Jadi tidak perlu menggunakan pump. Oh, jadi meskipun kalau dalam keadaan musim kemarau ya, bisa tidak harus menggunakan air pump ya, atau ketika air pump sedang tidak hidup, jadi menyimpan air embun menjadi sumber air untuk penyiraman tanamannya sendiri. Oke, berarti kan ini sudah, kalau boleh tahu nih, ini inovasinya ini sudah jalan berapa lama nih? Baru 5 bulan, 6 bulan. Jadi sudah mengalami 2 musim atau belum? Maksud saya ada di musim kemarau dan di musim penghujan, karena kan pasti akan berbeda
untuk kelembapan tanahnya sendiri ya, di musim kemarau mungkin dia lebih cepat kering, jadi air yang kita sediakan harus standby untuk menyiramnya. Mungkin kalau di musim penghujan saat ini kelembapannya kan cukup tinggi, kalau curah hujan sedang tinggi. Ini ada perbedaannya tidaknya? Untuk perbedaan sendiri itu ada, ya tergantung waktunya begitu. Karena di sini kita menghemat waktu dan juga menghemat airnya gitu. Oke, pernah tidak mencoba mengukur misalnya nih, Mbak Filianya sediakan air sekian liter dengan tanaman A, jika berapa hari nih air yang sekian liter ini habis untuk digunakan si tanaman A ini? Biasanya sih seliter lebih gitu untuk satu tanaman. Karena kita penyiraman sendiri karena menghemat waktu dilakukan 2 kali seminggu. 2 kali seminggu dikarenakan biasanya untuk hari-hari pekerjaan, misalnya orang-orang masyarakat itu sibuk, itu bisa mengaplikasikannya gitu, bisa dipakai. Jadi 1 liter air bisa digunakan dalam berapa hari? Untuk 1 hari atau 2 hari bisa. Oh, untuk dalam tanaman satu pot itu ya. Jadi kalau kita lupa menyiram hari itu mungkin atau sibuk atau sedang keluar kota, jadi cukup standby air 1 liter cukup untuk memenuhi si tanaman. Kelembapan tanaman ini tadi ya. Oke. Ini sangat menarik sekali sahabat inovasi di rumah. Untuk inovasi yang dihadirkan oleh Mbak Filia Rizky ini, air untuk mengaliri tanaman-tanaman kita di pekarangan, jadi bisa berguna bagi sahabat inovasi jika dalam keadaan yang genting meninggalkan rumah tanpa sempat untuk menyirami tanaman kita ya. Tentunya sangat bermanfaat sekali ini. Jadi tanaman kita tetap terjaga kesuburannya, tetap terjaga keindahannya, karena secara otomatis air akan terus mengalir atau menyirami tanaman kita di rumah dengan adanya inovasi dari Mbak Filia Rizky ya, ini yang bernama Sicai. Ya, Sicai. Oke nih, baik, ini kepada Mbak Filia, terima kasih sekali nih sudah mau hadir dan berbagi inovasinya kepada kami dan sahabat inovasi di rumah. Ya, oke, sahabat inovasi, ingatlah bahwa suatu inovasi tidak terbatas pada suatu kemampuan, umur, dan keadaan. Bagaimanapun keadaan kita, umur kita, tetaplah bersemangat untuk menumbuhkan atau menciptakan suatu inovasi yang dapat bermanfaat baik bagi diri kita sendiri, keluarga, ataupun lingkungan yang lebih luas. Nah, sahabat inovasi, kita mempunyai jurus 4S, yaitu setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus bersinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Salam inovasi.